Para sahabat sekalian, hari ini saya bersama Pak Yusuf Sutanto, seorang praktisi Tai Chi yang sudah pengalaman 40 tahun, sehingga beliau jadi guru juga di Tai Chi. Hari ini kita akan meminta penjelasan Pak Yusuf yang selama 40 tahun bergelut dengan dunia Tai Chi ya untuk menjelaskan Tai Chi secara sederhana, secara ringkas dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Pak Yusuf, selamat malam. Selamat malam Pak Am. Ya, terima kasih nih sudah bisa bergabung. Pak Yusuf, seperti tadi di pembukaan saya sampaikan, bagaimana nih Tai Chi bisa dijelaskan ya secara sederhana nih Pak Yusuf, sehingga banyak teman-teman masyarakat memahami lebih mudah konsep Tai Chi ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Am. Jadi saya ini mengajar Tai Chi dulu face to face kan. Ya. Nah, ketika pandemi itu terjadi, lalu kita nggak bisa kita coba melalui online. Dan saya sangat surprise karena ada kurang lebih 20 orang yang bisa mengikuti itu, boleh dikatakan tanpa lubang, kecuali dia itu ada keperluan yang mendesak kan, lainnya nggak nyambung. Itu yang membuat saya kaget, orang-orang ini dan semua banyak S2, S3 ya kok bisa sampai tertarik begitu. Pasti selama hampir 2 tahun nih sekarang jalan itu bisa ikut terus itu dan maju. Jadi ini berarti ini bisa dijadikan modus operandi atau menyebarkan Tai Chi secara melalui Zoom ya kan? Karena penting karena kita kan di kota yang besar ini transport menjadi kendala kan. Baik, ya. Mesti ketemu face to face ya, offline kan ya susah. Jadi saya mau menjelaskan melalui malam ini bagaimana yang sedang saya ajarkan itu sehingga menarik para orang-orang terpelajar ini belajar, ya kan? Nah, saya minta Pak Am ada kira-kira 10 slide untuk menjadi background penjelasan saya. Silakan Pak Am. Baik Pak Yusuf. Ya, itu jadi dari slide ini Anda bisa menjelaskan why karena Tai Chi ya kan, dan how Tai Chi karena semua ini secara visual Anda bisa lihat di YouTube ya kan, judul Tai Chi Yusuf Sutanto itu ada 17 seri ya kan. Baik. Nah, ini sebenarnya yang kita kerjakan ini Tai Chi ini sebenarnya sebagai jalan air ya kan, mengalir. Itu asalnya dari hujan kan, ya kan? Air itu baru meresap menjadi sumber mata air di mana, di gunung, lalu menjadi hujan. Nah, menjadi sungai kan setelah itu. Terus pada saat menjadi sungai itu semua bisa ngidupin binatang segala cara minum air kan, gitu kan? Ya. Nah, akhirnya sebenarnya Tai Chi ini membaca alam itu. Ya, ikro, ya, huruf-huruf oba itu maknanya bacalah. Jadi Tai Chi sebenarnya membaca alam. Setelah jalan alam ini kita akhirin di sini dulu, lalu kita minta Pak frequently asked question apa itu. Jadi ternyata Tai Chi itu alam semesta itu mengembang dan mengempis juga setelah Big Bang. Meluas terus balik lagi nanti setelah nggak tahu berapa tahun lamanya itu beat lagi terus mengembang lagi gitu. Seperti pas napas kita pada ketika bayi itu lahir dan napasnya itu seperti parasit membuka gitu. Setelah itu baru paru-parunya itu seperti alam itu kembang kempis kan ya. Begitu kira-kira Pak yang kita Baik, jadi secara singkatnya Pak, di dalam
bentuk narasi ini, Tai Chi itu berupa semacam aktivitas olah rasa dengan memanfaatkan energi melalui napas perut, gitu ya, dengan mengatur untuk mengolah baik masuk maupun keluar secara lembut, secara pelan, tapi melalui juga mendorong ada semacam motion ya, gerakan-gerakan tertentu yang menjadi sebenarnya didorong oleh olah nafas itu ya, gerakan itu. Atau bagaimana Pak Yusuf menjelaskan secara ringkas? Jadi berbeda dengan aktivitas angkat besi, Ya, power ya toh, muscle ya toh, lalu speed ya toh. Tai Chi ini menggunakan rasa dan napas sebagai penggeraknya itu. Epicentrumnya dari situ, pusat gerakan ada dari situ. Karena apa? Karena alam semesta mengalir itu kan mengalir tuh, turun naik terus kan, dalam satu ritme yang ya teratur gitu kan. Nah kita dalam Tai Chi itu yang digerakkan semua itu napas. Dan napasnya itu diletakkan nanti menimbulkan energi yang ada di satu titik empat tangan ini di bawah pusar itu namanya tantian. Tantian itu titik tantian itu disebut lautan Chi. Gitu. Disitulah dari latihan itu menimbulkan Chi itu. Ya. Nah, kan kita sering nih berbicara mengenai Chi atau menyebut kata Chi gitu ya sebagai satu inti di dalam olah nafas atau olah rasa Tai Chi. Bagaimana Pak Yusuf menjelaskan tentang Chi atau konsepsi tentang Chi ini? Jadi Chi itu akibat daripada napas, gitu. Jadi bukan sesuatu benda yang kita gerak-gerakkan, tapi itu karena adanya napas lalu menimbulkan Chi. Nah, sebenarnya itu semacam energi ya Pak Yusuf yang ditimbulkan dari olah nafas yang baik. Nah, Bapak, setiap orang bisa nyoba ketika telentang tiduran begitu, bernapas dengan perut karena dada nggak bisa kemana-mana kan? Iya. Ya, itu perutnya membesar, terus mengecil, membesar, mengecil. Dan napas itu tidak bisa lain ketika membesar, udara itu masuk melalui hidung. Ya, nggak bisa kalau melalui mulut. Anda boleh coba sendiri, nggak usah jelaskan. Ya, nah ketika keluar, Anda coba sendiri, nggak bisa lain, akan melalui mulut. Nah itu sebenarnya yang Anda kembangkan itu, Tai Chi itu. Jadi semua gerakan itu adalah gerakan napas keluar, napas masuk, yang semua disebut dari belly breathing, napas perut, ya kan? Nah, disitulah kita mengembangkan itu. Nah, ternyata ketika kita pelajarin lebih dalam lagi, ternyata kita itu sudah bertai chi semenjak di dalam sebagai janin di dalam kandungan ibu. Karena ibu itu dengan napasnya keluar dan masuk, itu si janin itu sudah diajak bertai chi. Ya. Baik. Selama 9 bulan, bayangkan Anda. Jadi Anda sebenarnya kembali ke fitrah Anda sebelum lahir, ya. Ini menariknya Tai Chi ini lalu begini. Nah, Pak Yusuf, kan sebenarnya Tai Chi itu bermula dari ilmu atau disiplin untuk bela diri ya. Nah, tapi kan belakangan ini diyakini dan sudah dipraktekkan ternyata memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa. Nah, menurut Pak Yusuf bagaimana Tai Chi bermanfaat untuk kesehatan ini? Jadi Tai Chi ini kan asalnya dari Tiongkok sana, karena di sana itu orang harus karena apalagi yang tinggal jauh-jauh itu kan semua orang itu harus bisa mempertahankan diri sama terhadap penyakit maupun terhadap fisik kan, benar? Nah, Tai Chi sebagai untuk mempertahankan diri terhadap fisik, serangan luar, bela diri, itu tentu cara berlatihnya beda kan, sama yang untuk kesehatan kan, ya kan? Nah, ini yang kesehatan ini yang kita pelajarin.
bukan yang untuk bela diri, bukan yang untuk dipertandingkan, ya. Nah, kita pun harus mengikuti bela diri ini. Bukan bela diri, artinya kesehatan ini. Ya, dan kesehatan itu mau pendekatannya adalah begini. Kita itu setelah tahu bahwa kita napas kembali seperti di dalam sebagai janin, kita pakai itu untuk membina kesehatan. Gitu. Karena itu kita menggunakan pendekatan ketika kita melakukan napas itu, kita tidak hitung dengan 1, 2, 3. Kita hanya belajar berhitung doang. Tapi kita berikan narasi, ya kan? Umpamanya seperti pohon bambu itu, kita tekuk begini, dilepaskan balik waktu, gitu kan? Ya. Ini harus mengikuti seperti pohon bambu. Nah, yang kedua adalah seperti pohon willow tree, pohon yang liu kalau di dalam cerita silat itu. Nah, pohon itu adalah seperti korden jatuh ke bawah gitu. Dia sendiri nggak punya keinginan untuk bergerak, ya kan? Dia hanya diem aja. Tapi tubuh kita yang menggerakkan, ya kan? Ya. Oke. Seperti saya ambil contoh. Daun itu seperti terkulai ke bawah, ya. Ya kan? Ini bukan digerakkan oleh tangan, ya kan? Bukan ini mau meskipun slow motion. Iya. Tapi kita benar-benar kita lepas itu. Ya. Itu yang menggerakkan. Tidak ada otot di tangan kita, ya. Tidak ada otot yang menggerakkan, ya. Ya kan? Nah, setelah itu kita kasih narasi, belly breathing-nya, pernapasan itu, I have arrived, ya. Masuk lagi, keluar, I am home, ya. In the here, in the now, terus ya, I'm solid. I'm free, and the ultimate I dwell, ya. Itu dilakukan begitu. Jadi sebenarnya kita itu dengan walk you talk, talk you walk. Jadi bukan sekedar hitungan doang. 1, 2, 3 itu bukan tai chi, ya kan? Nah, setelah itu kita juga lanjutkan dengan setiap bangun pagi saya selalu tersenyum. Karena di depan saya ada 24 jam yang sama sekali baru, ya kan? Dan saya berjanji akan mengisinya dengan sepenuh hati dan bekerja supaya bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan alam semesta, ya kan? Nah, setelah itu kita mulai ingat bahwa kita itu ketika di dalam kandungan ibu itu selama 9 bulan kita sudah bermain tai chi, ya kan? Iya. Sampai ke lahir dan diteruskan hidup melalui latihan ini, ya kan? Pak Yusuf, tadi narasi I'm home mencerminkan apa ya? Sampai when I dwell, saya tinggal. Ya, jadi kan ini seperti perjalanan, ya. I have arrived. I'm home, itu ya, sampai kemudian I dwell. Itu menceritakan perjalanan seperti apa yang Pak Yusuf bisa jelaskan? Jadi umpamanya aja kita ini kan sebenarnya menggembara kemana-mana, ya kan? Seolah-olah mencari sesuatu kemana-mana, ya kan? Nah, dengan I am home itu kita itu sebenarnya kembali ke mempelajari tubuh kita. Ya, dan lalu memperhatikan apa yang diajarkan oleh body language itu, ya kan? Nah, ketika sudah mau rapat ini, anggota yang pada datang dan lalu duduk, tapi pikiran kan masih ada di rumah, di jalan, di mana-mana. Dia bisa katakan, kita mau mulai rapat, kita coba
mengadakan gerakan ini. Hmm. I have arrived dulu dah. I'm home, ya toh? In the here, in the now, ya toh? Jadi sudah kondisi semua orang itu peserta rapat itu tidak, ini kita sebaiknya ada di pikiran kita, perasaan kita sudah ada di tempat ini, ya toh? Oke. Karena akhirnya in the ultimate I dwell. Kalau kita bekerja di sini, nanti putusan rapat itu nanti akan dihasilkan dari kondisi ini. Ya bukan aktivitas berpikir aja, tapi menjadi keseluruhan totalitas. Ya. Oke. Ya, menarik tuh konsepsi narasi tadi ya. Baik, Pak Yusuf, ini juga nih banyak pertanyaan dari teman-teman, perbedaan mengenai Tai Chi, terus Wushu, terus Kung Fu, ada lagi Qigong. Bagaimana Pak Yusuf menjelaskan perbedaan Tai Chi dengan yang lainnya? Yang tadi kan Kung Fu itu ilmu bela diri kan? Iya. Kalau diundang ilmu bela diri, dirampok sudah masalah aja di zaman dulu kan? Iya. Nah karena itu dulu namanya Kung Fu. Tapi karena bela diri ini tertinggal dengan Jepang, dengan Taekwondo, Judo, segala macam ya. Lalu dari Jepang semua itu maju pesat itu mendominasi PBB. Mendominasi PBB dan akhirnya menjadi Olimpiade kan? Ikut Olimpiade, betul. Nah, Tiongkok bingung, ini mesti kita ketinggalan, padahal orang Jepang kan belajarnya dari kita. Sorinji Kempo itu kan begitu, Shaolin Kempo kan? Oh, sorry itu dari Shaolin itu ya? Nama Sorinji itu Shaolin kan? Nah, lalu oleh pemerintah Tiongkok itu dirubah menjadi Wushu. Karena ada banyak aliran. Jadi Kung Fu itu sama dengan Wushu ya? Iya, artinya dari situ disamakan, lalu disajikan supaya bisa diterima di Olimpiade. Begitu, ya kan? Iya. Ada banyak aliran kan? Ini akhirnya dirumuskan menjadi aliran yang bisa diterima masuk dalam seksi Olimpiade. Itu begitu. Iya. Nah, kalau Qigong, ya itu sebenarnya orang yang melihat bahwa nafas itu menjadi penting, lalu daripada Anda pada orang yang bertekun belajar dengan gerakan macam-macam itu, yang seperti kita lakukan, ada yang praktis saja, udah kita duduk aja, ya kan? Yang penting diatur napasnya aja, ya. Nah itu yang dinamakan dengan Qigong. Ya toh, jadi itu semacam ranting kan, ya. Tapi ranting itu bukan jelek, asal dilatih sungguh-sungguh pasti bermanfaat, ya toh. Nah, Tai Chi kita menjadi menarik karena apa? Disyaratkan itu berlatih tiap pagi. Ya. Kalau yang lain ditanya berlatih kapan, ya seminggu 3-4 kali atau apa, ya toh. Ini latihan duduk ya 3 kali, 4 kali. Arti Tai Chi yang kita lakukan, ya, yang kelompok kita ini nggak bisa, Anda harus ikut tiap pagi. Kita hanya berhenti ke minggu supaya bisa berlatih di rumah, memperdalam sendiri, ya kan? Ya, itu anak bagi saya begitu. Nah, karena apa? Karena kita mau mencapai satu mentalitas. Kalau kita oleh waktu itu dengan pola dipotong setiap tahun 1 tahun, ya toh? Atau setiap hari 1 hari, kan dipotong. Kalau happy birthday itu sebenarnya dalam bahaya kalau nggak respon. Itu digrogotin loh, 1 hari setahun, gitu. Itu pesta-pesta padahal umurnya digigit hilang tahun kan. Kita nggak mau mengalami itu. Kita coba setiap hari kita juga harus lebih baik daripada pagi kemarin dan pagi besok kan, benar ya kan? Nah itulah makanya kita menempuh jalan Tai Chi yang begini. Baik.
Jadi dari apa yang disampaikan bisa disimpulkan sebenarnya Qigong itu saudara dekat Tai Chi ya, Ya, Pak dekat Yusuf juga, ya. ya, udah. Um, Cuma mungkin dalam praktek Qigong itu olah napas dalam posisi yang diam ya. Tai Chi itu olah napas tapi in motion ya, Ya, emosi. ada gerakan. Hmm. Meskipun ada beberapa praktek Qigong juga ada motion ya, gerakan juga gitu ya. Ya. Jadi Qigong itu karena nggak mau pusing dengan ada berapa jurus-jurus, dia Ya. ambil yang penting aja menurut dia itu, benar, ya kan? Jadi Hmm. dia stressing major minornya itu majornya di dalam napas, ya dalam gerakan yang menurut dia Hmm. paling dipilih pilihan tertentu, gitu. Ya, Oke. Baik, baik. Sebenarnya dalam Tai Chi kita juga ada Qigong kalau gitu ya. Kalau memang sebenarnya penekanannya ke nafas ya, Pak. ya karena itu pokok dan ranting, kan? Pokok dan Ya, Tai Chi. ya. Itu Jadi sebabnya saya mengambil slide-slide yang begitu karena itu kan sebenarnya aliran kan dari Buddha baik, baik. itu semua itu. Jadi kita juga mengakui lah ini sebagai bagian ya dari praktek Hmm. Tai Chi ya. Artinya punya kedekatan ya, Pak Yusuf ya. Hmm. Oke, jadi ya kalau bicara pohon ada ranting ya masing-masing kalau gitu mungkin ini bisa dipilihan ya untuk Hmm. jalan kesehatan karena dua-duanya juga sekarang fokusnya untuk yang kita pilih terutama Hmm. adalah fokus untuk meningkatkan derajat kesehatan kita ya Pak Yusuf. Hmm. Hmm. Ya, baik Pak Yusuf. Nah ini kembali ke olah nafas ya, kan ini Hmm. juga ada banyak variasi. Saya kira sampil semua aliran ataupun pegiat di dalam Tai Chi, Qigong, atau bahkan di yoga gitu ya, itu sependapat bahwa untuk nafas masuk itu melalui hidung ya. Hmm. Nah, cuma untuk nafas keluar itu ternyata banyak pendekatan yang berbeda. Ada yang seperti Pak Yusuf tadi sampaikan, lewat mulut untuk keluarnya, tapi juga ada beberapa pendekatan lain yang juga keluar lewat hidung. Nah, Hmm. menurut Pak Yusuf, nafas keluar ini dengan lewat hidung Hmm. dan lewat mulut itu bedanya di mana dan kenapa di dalam Tai Chi-nya Pak Yusuf itu nafas keluarnya menggunakan mulut? Hmm. Ya, itu bisa saya bikin teori, tapi itu semacam mencoba Hmm. menjelaskan rasa buah durian, toh. Hmm. Karena itu saya nggak, kalau nggak pernah makan durian ya cuma, kan? Ya kan, yang Ya. dijelaskan itu berbeda, ditafsirkan oleh orang lain lagi kan. Mereka, Hmm. mereka Hmm. itu Hmm. penggemar durian juga kan. Baliknya Hmm. belum pernah makan durian, gitu. Jadi Hmm. lebih baik karena itulah saya potong kompasnya mana sini coba telentang gitu, Hmm. napas dalam, maka ini nggak bisa telentang itu napas dalam dengan dada, gitu kan, perutnya kecil, itu nggak bisa. Jadi kalau terlentang napas apa, mas tarik napas dalam itu pasti menggunakan perut, ya toh. Nah ketika keluar itu sebelum sampai ke hidung sudah keburu keluar habis di mulut, ya. Nah kita menggunakan itu. Nah dan seperti yoga itu bisa dia diputar-putar atau di mana-mana, tapi kalau menurut kita itu apa, improvisasi, ya toh. Ya, kalau Tai Chi punya ini ya, ya sudah begitu aja yang Hmm. dikerjakan. Karena itu yang biasa yang dirasakan ketika janinnya masih di dalam kandungan si ibu kan, benar ya? Hmm. Hmm. Ya toh? Karena itu ibu itu kan dilarang marah-marah, stres apa kalau sedang hamil kan. Nah Hmm. karena itu memang latihan itu harus mempengaruhi pikiran kan dan perasaan. Hmm. Seperti buru-buru deg-degan karena mau ke airport tapi jalan macet apa segala. Tapi setelah sampai di apa airport dan melihat schedule, ternyata pesawatnya ditunda setengah jam, Hmm. ya toh? Hmm. Lalu mendadak itu semua hilang semua kan, stresnya Ya, kan, ya toh? Nah, itu. betul. Saya berharap Pak Yusuf ini ada penelitian ilmiah ya mengenai efektivitas nafas Hmm. masuk dan keluar ini, yang satu lewat hidung, masuk keluar lewat hidung,
dengan masuk lewat hidung, keluar lewat mulut. Nah, saya mendengar ini ada penelitian sebenarnya yang menunjukkan ya tingkat efektivitas nafas masuk hidung keluar mulut dan masuk hidung keluar hidung. Nah, saya nggak tahu di Harvard itu ya, karena pernah melakukan penelitian tentang Tai Chi juga ini, dan ternyata Harvard melakukan penelitian secara serius dan juga membuktikan hasil yang positif untuk kesehatan dia. Mungkin nanti kita bisa lihat ya hasil penelitian mengenai nafas keluar masuk ini yang lebih efektif. Tapi tadi kalau dianalogikan waktu tidur itu, jadi nafas masuk lewat hidung terus keluar mulut ya. Meskipun barangkali juga orang-orang yang ini sebenarnya keluar lewat hidung juga Pak waktu tidur itu kan. Ya, sebenarnya ini jangan ketika you bicara barangkali kan you sudah sedang tidur. Tapi kalau you rasakan sendiri, aslinya nggak mungkin melalui hidung lagi kan ya. Oke. Memang ada ya universitas kan selalu membuat artificial napas yang untuk diteliti toh, reference mana hasilnya toh. Tapi itu membuat tidak mengembangkan natur ya. Nah, karena itu menjadi capek di situ karena harus ada ini kan. Kalau ini kan terjadi secara alamiah aja kan. Ya, tapi penelitian itu kan menjawab keinginan tahuan dan pembuktian secara ilmiah gitu ya. Kita dorong juga sebenarnya Pak ya. Iya, boleh. Para ilmuwan ingin tahu dan kemudian mereka melakukan pembuktian gitu kan Pak Yusuf ya. Mudah-mudahan lah saya yakin sekarang makin banyak ilmuwan kesehatan terutama yang meneliti tentang manfaat Tai Chi untuk kesehatan. Nah Pak Yusuf, ini barangkali terakhir ya, di dalam praktek olah rasa Tai Chi ini sebaiknya berapa sering, berapa lama durasinya ya, dan apa sih yang dipentingkan di dalam gerakan Tai Chi ini? Jadi yang dipentingkan itu ya kita sebenarnya mau mencari sesuatu yang di dalam waktu yang paling biorhythm yang paling preferable yaitu pagi, ya kan? Ya. Berarti kan pagi lebih baik ya. Dan juga kita harus membuat Tai Chi ini bukan mau jadi jagoan Tai Chi, tapi menjadi penunjang untuk manusia yang bekerja, ya kan? Nah kalau bertele-tele 1 jam, 1,5 jam, dikeluarin sama kantor, ya? Ya, jadi durasi tidak perlu lama-lama ya Pak Yusuf. Dan lebih baik dijadikan putusan seperti sikat gigi kan, ya mau bersih kayak apa, cuman ya sudahlah gitu aja lah, ya toh. Mau diprogram apa tidak diprogram, sikat gigi segitu-gitu aja lah waktunya, ya toh. Ini yang dimaksud dengan Tai Chi itu. Dan kita menganggap 30 menit itu adalah waktu yang optimal, ya toh. Lalu tinggal mengalah waktunya mulai dari jam berapa. Kalau 4:30 selesai jam 5, kalau 5:30 selesai jam 6, ya toh? Itu disesuaikan dengan bottleneck setelah itu. Kalau mesti ke kantor apa segala kan masih bisa mandi, sarapan toh, benar? Baik. Jadi tidak perlu lama asal rutin ya. Ini seperti aktivitas yang dilakukan tiap hari. Nah ini begini Pak, karena konsep Tai Chi itu I have arrived, I'm home in the here and now apa segala macam, ya toh. Setiap bangun pagi, jadi konsep Tai Chi itu waktu itu menjadi yang penting itu dilakukan itu pada detik itu dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan lamanya yang penting. Jadi ketika 30 menit itu diharapkan itu udah sungguh-sungguh. Lebih bagus hasilnya daripada 45 menit tapi nanti udah tengah jalan lalu kendor apa segala itu, benar? Perhatikan ke kualitas selama latihan ya. Jadi 30 menit itu pas atau sesuai
dengan kualitas yang baik ya, dan perhatian yang penuh saat kita melakukan olahraga Tai Chi itu. Jadi Nah, tidak perlu lama-lama, tapi iya. dilakukan secara teratur ya. Nah, teksnya itu ya pada satu hari sang guru mengajak muridnya ke sungai, pinggir sungai. Jadi dia ngajari itu bukan coba hidup ini seperti apa, itu seperti sungai mengalir. Mhm. Tidak pernah berhenti barang sedetik pun, gitu, Mhm. terus mengalir kan, gitu. Iya. Nah, tapi kalau hidup air di tempat ini, airnya itu berbeda dengan 1 detik lalu, Mhm. maupun 1 detik kemudian, ya kan? Demikian juga siang malam, kembali lagi siang subuh apa segala macam. Subuh pagi ini beda dengan subuh kemarin sama Hmm. subuh yang besok, gitu. Ya, seperti air yang kita ambil dari sungai hari ini Ya, beda dengan air yang kemarin kita ambil. banyak orang yang nggak ngerti karena Hmm. ini kan harus orang-orang yang mampu berpikir mendalam, loh, ya kan? Hmm. Nah, karena itu memang banyak yang tidak diceritakan ini, ya kan? Bahwa yang penting itu adalah hidup mumi demi momen. Hmm. Karena itu setiap bangun pagi kita selalu tersenyum. Karena apa? 24 jam sampai besok pagi lagi saya mempunyai waktu yang baru sama sekali, bukan waktu bekas, ya kan? Saya akan Hmm. mengisi setiap momen dengan sepenuhnya. Dan lalu untuk apa? Bukan untuk diri sendiri, tapi juga supaya lingkungan dan masyarakat di sekitarnya jadi apa? Hmm. Bermanfaat, toh? Baik, Itu baik. ditutup dengan di 4 samudera dan 5 benua. Semua orang bersaudara, begitu lah, Pak. Hmm. Ini uniknya Tai Chi kita ini begitu. Baik. Nah, Pak Yusuf, di terakhir, siapa yang sebenarnya lebih mendapatkan manfaat dari olah nafas Tai Chi ini? Atau olah rasa Tai Chi ini? Apakah Nah, lansia kalau atau semua orang? Atau bagaimana Pak Yusuf menjelaskan? jadi ini apa? Ya kalau you berbuat momen demi momen sebagai sesuatu yang serius, maka manfaatnya itu nanti bisa berpengaruh pada punya working culture juga. Bukan hanya Hmm. kesehatan ya, kesehatan Hmm. sudah kita banyak ceritakan kan, ya kan? Tapi dipakai untuk working culture, gitu. Lalu ketika you bicara sama orang itu tidak pernah bicara tanpa memperhatikan, ya kan? Jadi hubungannya komunikasi dengan sesama itu menjadi sangat intens, Hmm. ya. Bukan Hmm. hanya mendengar tapi mendengarkan kan, benar nggak? Ya kan? Hmm. Kalau bicara kan, nah Hmm. kalau kesehatan itu ya tentu, nah ini yang banyak menjadi masalah karena seolah-olah Tai Chi ini bukan untuk kuratif. Hmm. Kuratif itu akibat daripada you menjalankan sikap momen demi momen, ya kan? Hmm. Hmm. Nah banyak orang yang menggunakan apa latihan macam-macam ya untuk kuratif. Kalau you sakit Hmm. ini bisa ini untuk ini itu. Tapi ini nanti akan juga bentur sama kedokteran karena juga Oke. terjadi dengan kedokteran. Kalau dia akan tanya apakah you sudah selidiki durasi dari kesembuhan. Kalau Hmm. durasi dari kesembuhan itu kambuh lagi setelah 3 bulan, ya kan, apalagi tidak latihan, itu berarti itu hanya temporary aja, Pak. Ya, Hmm. kalau Tai Chi ini enggak, hari ini lebih baik dari kemarin atau detik ini lebih baik 1 detik lalu. Ini Hmm. semua. Jadi dia itu menjadi ini yang disebut kalau you sudah sampai ini, you sudah nanti menjadi kuda hidup yang akan mendorong kemajuan ini. Hmm. Sedangkan kalau you, ini sakit, ini tak kasih pil ini, you menjadi kuda mati kan, benar? Ya. Tidak ada semangat kan, ya kan? Hmm. Ya, cuma dikasih obat itu. Karena itu kita harus mengarah pada kedokteran barat itu memerlukan Tai Chi sebagai backup, ya toh. Hmm. Dan kita nggak pernah mengklaim lebih bagus daripada obat, ya Hmm. toh. Tapi kita sebagai backup, ya toh. Ya, Hmm. kalau mau lebih cepat
penyembuhan atau penyembuhan yang terus konsisten karena didorong oleh si kuda hidup ini, maka mau nggak mau kedokteran modern kan memerlukan senam seperti Tai Chi, ya kan? Baik, Pak Yusuf, terima kasih atas obrolannya. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain. Mudah-mudahan saya kira para sahabat ini dapat pencerahan dan bisa mendapatkan jawaban ya atas pertanyaan-pertanyaan yang banyak diajukan mengenai Tai Chi ini. Nah, Terima kasih, Pak Yusuf. Ada kata terakhir yang mau disampaikan? Ya, Pak Am bisa mencoba mengajak untuk mengundang para murid-murid atau rekanan kita yang sudah hampir 2 tahun ini tanpa lubang berlatih ya toh, untuk tampil di interview ini kan, ya, baik. Supaya datang dari narasumber yang benar-benar telah melakukan kan, ya toh? Baik, ya, terima kasih Pak Yusuf, saran bagus. Insya Allah kita akan undang nanti untuk berbicara juga nih di forum ini. Baik, Pak Yusuf, salam sehat, sampai ke besok. Terima kasih, Pak Am. Ya, terima kasih.